ketemu lagi sama Maui Channel. Are you with me? To the death. For Narnia and for Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Maui Channel. Untuk hari ini Maui Channel akan bahas video atau film ya, The Chronicles of Narnia. Film ini film genre fantasi, dimana film yang dirilis tahun 2005. Dan film ini ya sangat booming banget dan sangat banget diterima di kalangan masyarakat. Tidak hanya di negaranya, bahkan di negara Indonesia, film Narnia ini sangat-sangat banget digemari. Dari Narnia pertama, Narnia kedua, Narnia ketiga. Ini film keren dari segi perangnya, segi animasinya, segi pengisian suaranya, semuanya itu bener-bener kok paket komplit banget. Jadi kalau kalian belum nonton film Narnia pertama, kalian akan nyesel. Film ini menceritakan tentang gimana seorang raja, yaitu singa yang bijaksana, membuat masyarakatnya atau warganya ini tetap tenang walaupun dia tahu pengikutnya, pasukannya ini akan diserang. Nah, si singa ini yang bernama Aslan, dia akan berusaha untuk melindungi semuanya yang ada di pihak belakangnya dia. Oke, di dalam perang-perang ini pun akan ada ya dari segi-segi animasi yang benar-benar kelihatan banget, tapi benar-benar terasah dan sangat halus banget. Jadi dia itu nggak kelihatan kasar, nggak kelihatan amatir ya. Iyalah, film udah Hollywood masa amatir, nggak mungkin kan gitu. Oke, kita langsung aja nonton filmnya. Dan film ini akan aku kupas secara dari poin pertama sampai poin yang terakhir. Dan bagi kalian yang belum nonton, langsung nonton. Oke, let's go. Jadi diperlihatkan ya di season pertama ini ada perang dunia yang kedua sangat mencekam yang membuat seorang ibu itu kayak mengasingkan 4 orang anaknya ya, dan dia berpisah di dalam stasiun kereta api. Nah, tapi sebelum berpisah itu si ibu itu berpesan terhadap Peter. Peter ini anak pertama untuk selalu melindungi adiknya, menjaga adiknya. Dan si Peter ini berjanji kepada ibunya dia akan melindungi adik-adiknya, yaitu yang adiknya bernama Susan, Edmund, dan Lucy. Dan 3 adik-adiknya ini dia akan berusaha untuk melindungi. Nah, akhirnya si 4 saudara ini dia sampailah ke rumah profesor itu. Tapi di rumah profesor itu nanti dia akan disambut ya sama bukan profesornya, melainkan dia akan disambut sama asisten profesor itu. Dia akan dijemput sama asisten profesor itu. Nah, ternyata asisten profesor ini ya mungkin dia agak tegas kalau dari mukanya ya, mukanya tegas banget gitu, kelihatan banget. Nah, setelah sampai rumah, si asisten profesor itu menjelaskan bahwa kalau misalnya mereka 4 ini tidak boleh berisik ataupun gaduh ataupun buat berantakan atau kericuan, karena profesor menyukai ketenangan. Nah, setelah sudah menjelaskan, dia tuh sudah di ruangan di rumah profesor itu. Akhirnya 4 anak ini kayak ngerasa bosan gitu. Nah, si Lucy ini mengajak 3 kakaknya ini untuk bermain petak umpet. Untuk yang menjaga pertama kali adalah Peter. Nah, si Lucy ini belum dapet, tapi ketika dia mencari tempat, ternyata dia dapat kayak lemari besar gitu. Nah, lemari ini membawa dia ke suatu tempat yang bernama Narnia. Nah, di hutan Narnia ini dia bertemu sama seorang kayak bukan seorang sih, dia itu kayak manusia tapi kayak hewan gitu yang bernama Tamnes. Ternyata Tamnes ini adalah manusia kambing. Dia mempunyai kaki, telinga yang persis kayak kambing, tapi dia bisa berbicara. Hingga akhirnya si Tamnes ini mengundang si Lucy untuk ke rumahnya. Nah, setelah sampai di rumahnya Tamnes, si Lucy ini minum teh sambil si Tamnes ini memainkan alat musik. Dan alat musik ini ternyata dia itu alat musik yang bisa membuat keluar sihir dan membuat seseorang yang mendengarnya itu tertidur, ngantuk.
Hingga akhirnya si Lucy ini merasa ngantuk, tidur. Setelah itu si Thanos ini pas si Lucy bangun, dia ngerasa bimbang. Dia akan mau ngasih si Lucy ini ke ratu sihir yang bernama Jadis ini, atau dia membiarkan si Lucy ini kabur biar nggak ditangkap sama si penyihir ini. Tapi ketika si Lucy bilang, kamu adalah temanku, aku anggap kamu adalah temanku, gitu kan ya. Nah akhirnya si Thanos berubah pikiran untuk menyelamatkan si Lucy. Akhirnya dia ditarik si Lucy itu untuk kembali ke tempat semula dia bertemu, dan dia bilang sama si Lucy, si Thanosnya ini, jangan kembali lagi kamu ke sini karena tempat ini berbahaya. Koar-koar gitu ke kakaknya kalau misalnya dia habis ke tempat yang sangat-sangat keren, yaitu hutan Narnia. Tapi tidak ada yang percaya sama ceritanya si Lucy. Maka 3 saudaranya ini cuman halu gitu. Tapi si Lucy ini meyakinkan kalau misalnya dia tidak halu, tapi tetap kakaknya nggak percaya, hingga akhirnya membuat keributan antara Edmund sama Peter untuk kayak berantem kayak gitu. Kayak itu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Nah, karena si Lucy ini penasaran ya, masa iya dia halusinasi aja. Akhirnya pas malam itu si Lucy coba masuk lagi ke dalam lemari yang besar itu, dan ternyata tidak, dia benar-benar bisa nembus ke hutan Narnia ini. Akhirnya tanpa sepengetahuan si Lucy, ternyata si Edmund ini ngikutin si Lucy dari belakang. Nah sampailah si Edmund ini ternyata nembus ke hutan Narnia juga, dan dia mencari-cari si Lucy. Nah, ketika dia sedang mencari si Lucy, ternyata ada suara kereta kuda gitu yang mau menghampiri dia. Dan setelah sampailah kereta kuda itu ke depannya si Edmund, ternyata ada seorang perempuan sama seorang kurcaci. Nah, seorang perempuan ini bernama Jadis. Jadis adalah penyihir atau ratunya Narnia. Ya, di film ini dia menjadi antagonis ya, bersama pengawalnya. Nah, si Jadis ini menanyakan sama si Edmund, kamu bisa masuk dari hutan Narnia ini dari mana? Dan dia ceritalah si Edmund kalau misalnya dia mengikuti adiknya, dan dia masuk dalam suatu lemari yang besar gitu kan ya. Habis itu dia dikasih makanan enak sama si Jadis agar si Edmund ini terus mencerita. Jadis ini mempunyai rencana jahat. Dia membujuk si Edmund untuk membawa saudara-saudaranya yang tersisa ke hutan Narnia. Dah, ini jahat banget. Dia punya rencana jahat banget. Nah, sebagai iming-imingnya, yaitu ketika si Edmund ini berhasil membawa sisa saudaranya ini ke hutan Narnia, si Edmund akan menjadi Raja Narnia. Ya, namanya anak kecil ya, digiur kayak gitu, mungkin dia tertarik. Akhirnya dia tertarik, dia meyakini sama si Jadis kalau dia akan membawa sisa saudaranya ke hutan Narnia. Setelah pertemuannya sama si Jadis, bertemulah si Edmund ini sama si Lucy, dan si Lucy sangat senang. Akhirnya si Edmund bisa ke hutan Narnia juga. Setelah dia balik lagi ke rumah profesor, si Lucy menceritakan bahwa dia sama si Edmund baru jalan-jalan ke hutan Narnia, tapi si Peter sama si Susan masih belum percaya. Hingga akhirnya si Peter ini menanyakan kebenarannya ke si Edmund. Tapi yang dijawab Edmund adalah bukan kebenaran, melainkan kebohongan. Nah, dari situ Lucy merasa dihianati sama kakaknya sendiri, hingga akhirnya dia menangis kencang-kencang, ngomong roa-roa, nangis. Nah, tangisan si Lucy ini terdengarlah sama si profesor. Akhirnya profesor ini memanggil Susan dan Peter untuk menjelaskan kejadiannya apa sebenarnya. Si Peter menjelaskan kalau misalnya si Lucy ini masuk ke dalam sebuah lemari yang besar, abis itu dia menemukan tempat yang bernama hutan Narnia. Nah, ketika si Peter lagi menjelaskan itu, si profesor langsung kaget. Apa? Langsung melotot matanya. Hutan Narnia gitu. Dia kaget sekali sampai ada seorang yang bisa masuk ke hutan Narnia. Setelah itu si profesor bilang kalau misalnya si Peter sama si Susan harus percaya sama si Lucy, karena si Lucy adalah adiknya.
Nah, karena si profesor ngomong seperti itu, si Peter kayak jadi curiga gitu kan ya. Ada apa sebenarnya sama profesor ini gitu? Kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Nah, keesokan paginya, 4 saudara ini lagi bermain di halaman. Tapi tanpa sengaja, bola yang dia lempar itu kena kaca hingga akhirnya kaca itu pecah dan bola itu masuk ke dalam ruangan yang ada lemari besar. Saking ketakutannya 4 saudara ini, akhirnya dia mengumpatlah ke dalam lemari itu. Setelah dia mengumpat, terus dia mundur, ternyata dia masuk ke hutan Narnia. Oh my god. Dan 4 saudara ini masuk ke hutan Narnia. Nah, karena kesempatan ini si Lucy manfaatkan untuk memperkenalkan Tumnus, temannya dia. Setelah dia sampai ke rumah Tumnus, sangat terkejut sekali 4 saudara ini bahwa keadaan rumah Tumnus sangat berantakan banget, kayak abis dicuri, abis kayak ada perampokan. Dan si Peter menemukan selembar pengumuman bahwa si Tumnus ini adalah pengkhianat, hingga akhirnya dia ditangkap gitu. Dan si Peter ini heran, ada apa? Kenapa? Gitu. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk membawa 3 adiknya. Dia perjalanan balik, dia bertemu sama berang-berang. Nah, si berang-berang inilah menceritakan kalau si Tumnus ini ditangkap sama Putri Narnia, penyihir jahat dari hutan Narnia. Hingga akhirnya si 4 saudara ini diajak ke rumah berang-berang sama istrinya berang-berang. Nah, disitulah mereka, si berang-berang ini menceritakan sebuah legenda bahwa nanti di hutan Narnia ada 2 seorang anak Adam dan 2 seorang anak Hawa yang akan menyelamatkan atau akan membuat hutan Narnia ini kembali lagi sejahtera seperti semula. Nah, karena cerita dari si berang-berang ini, si Susan tertarik, tapi beda dengan Peter. Peter ngerasa ini akan mengancam keadaan adik-adiknya, dan Peter tetap akan membawa Susan, Edmund, Lucy untuk balik. Tapi Susan nggak mau, karena Susan mikir, sebentar, ini ada sesuatu yang aneh, aku masih mau mendengarkan cerita ini lagi. Akhirnya si berang-berang menceritakanlah bahwa ada yang namanya raja yang bijaksana, yaitu namanya Aslan. Tapi kenapa Aslan tidak langsung nyerang ke penyihir ini? Karena dia membuat strategi dan dia menunggu 4 anak manusia ini, yaitu yang 2 Adam dan 2 Hawa ini untuk datang. Karena hanya 4 anak ini yang mampu membalas atau membuat penyihir si Narnia ini kalah. Karena keasikan dengar ceritanya si berang-berang ini, mereka bertiga ini nggak menyadari kalau si Edmund ini ternyata dia keluar dari rumah berang-berang. Dia masuk ke kerajaan Jadis, dia bertemu seekor serigala, dan serigalanya itu langsung menerkam dia dan bertemulah sama si Jadis. Dan si Jadis nanya, loh, kenapa kamu sendiri? Mana 3 saudara kamu? Nah, si Edmund bilang, kenapa harus membawa 3 saudaraku? Aku aja cukup bisa menjadikan raja. Dan si Jadis marah, langsunglah terlihat sikap aslinya dia, kalau dia pemarah. Akhirnya karena kekecewaannya dia, kemarahannya dia terhadap Edmund akhirnya disekap di penjara. Nah, ketika dia tahu kalau misalnya dia sudah egois, dia sudah mengorbankan saudara-saudaranya, dan ternyata si Jadis ini menyuruh pasukan serigalanya untuk menyerang si saudara si Peter, Susan, Lucy, dan si berang-berang itu. Di penjara, si Edmund ketemu sama Tumnus. Nah, Tumnus menceritakan kisah dia bertemu sama Lucy dan kisah hutan Narnia ini. Semakin bersalahlah Edmund, semakin tahu keegoisannya dia terhadap saudara-saudaranya sendiri. Sama si Lucy lagi bermain-main di pinggir kali gitu, ternyata ada lagi pasukan si Jadis ini gitu, yang menyerang. Akhirnya si Susan naik ke pohon dan dia tiuplah trompet itu. Peter dan beberapa pasukan itu menyelamatkan Susan dan Lucy, dan si Aslan menyuruh pasukannya untuk mengikuti pasukan si Jadis itu biar tahu lokasi mana, markas di mana si Jadis ini yang menyekap Edmund, biar mereka bisa menyelamatkan Edmund. Akhirnya si pasukan Aslan menemukan tempatnya, dia menemukan si Edmund dan langsung menyelamatkan Edmund. Nah, kembalinya Edmund kepada saudara-saudaranya dan ke Aslan itu membuat Jadis itu marah, dan Jadis akhirnya menemui Aslan dan dia bilang,
Perjanjiannya adalah ketika ada pasukan yang berkhianat, dia akan menjadi pengikutku. Dan Edmund sudah berkhianat terhadap saudara-saudaranya dan pasukan Aslan. Dia menjadi pasukanku. Tapi Aslan gak mau memberikan Edmund. Akhirnya adalah perundingan antara Jadis dan Aslan. Dan yang gak diketahui apa itu keputusannya. Tiba-tiba Aslan bilang, Edmund tetap di sini, tidak ikut bersama Jadis. Dan semua pasukan merasa bahagia, senang. Beda dengan Lucy. Lucy melihat wajah ekspresinya Aslan, dia kayak bersedih gitu. Dan itu membuat curiganya Lucy. Nah, sampailah malam, dia ngerasa ada yang keluar dari tenda, ternyata itu Aslan. Tapi sebelum dia mengikuti Aslan, si Lucy ini bangunkan si Susan untuk mengikuti Aslan. Mereka mengikuti Aslan ke dalam hutan. Aslan tahu kalau misalnya kalau dia ada yang ngikuti. Nah, setelah itu dia bertemu sama si Lucy sama Susan. Habis itu si Lucy sama Susan nyamperin. Dia menemani sampai Aslan dan Aslan bilang, cukup sampai di sini, biar aku sendiri yang masuk. Tapi si Lucy nggak mau ninggalin si Aslan. Dia tetap mau menemani dan dia melihat ada kejadian apa di dalam itu. Ternyata Aslan dipotong, dicukur kulit bulunya, habis itu diikat kakinya, kepalanya sama pasukan Jadis. Nah, setelah itu Jadis tusuk si Aslan biar dia mati. Nah, setelah kematiannya Aslan, si Jadis langsung menyerang pasukan Aslan karena dia tahu sudah tidak ada lagi pemimpinnya karena pemimpinnya itu mati. Tapi setelah dia pasukan Jadis dan Jadis menyerang pasukannya Aslan, si Susan sama Susi menghampiri si Aslan dan dia menangis sedih karena ya Aslannya mati. Dia harus kayak gimana gitu. Dia sayang sekali sama Aslan. Dia menangis semalaman. Habis itu dia melihat ada tikus-tikus yang menggerogoti tali-talinya untuk putusin itu. Dan akhirnya si Susan sama si Lucy itu bantu untuk lepas tali-talinya sih. Berita kematiannya Aslan terdengarlah dari kabar yang Lucy sampaikan ke kelopak-kelopak bunga yang bentuk dari jadi orang kayak gitu kan ya. Keren kan animasinya? Keren banget animasinya, aku suka banget. Habis itu dia berbicara kalau misalnya Aslan mati dan sedangkan dua saudarinya ini lagi menunggu jasadnya Aslan. Peter memberitahukan ke pasukan Aslan bahwa Aslan sudah mati. Nah, setelah itu pasukan pimpinan ini pindah alih ke Peter yang jadi ketuanya. Peter membuat strategi. Dia khawatir apakah dia mampu, apakah dia bisa. Setelah di medan perang, terlihatlah pasukan Aslan, pasukan Peter, dan pasukan Jadis. Dan dari jumlahnya, kalau kita dari gambarnya ya, ini berbeda banget, sangat nggak bisa seimbang. Pasukannya Aslan, pasukannya Peter sedikit, sedangkan pasukannya Jadis banyak banget. Kalau kalian tahu, ya ini kayak ada suatu cerita, kisahnya waktu perang, kisah perangnya salah satu sahabat baginda Rasul yang berbeda pasukan, yang jumlah pasukan yang berbeda, sedangkan pasukan sahabat baginda Rasul sangat sedikit dan pasukan musuh sangat banyak sekali. Dan karena lihat jumlah yang tidak seimbang, Peter kayak ngerasa down, dia ngerasa kayak yakin aja dia akan menang gitu. Yakin aja dia akan bisa mengalahkan pasukan musuh ini, pasukan Jadis ini. Dan dia ngerasa nggak yakin, dan dia nengok ke Edmund, dan Edmund yang ada berada di atas yang memimpin pasukan panah, dia meyakinin Peter kalau Peter si kakaknya ini mampu untuk melawan Jadis. Tidak hanya itu, Peter juga menanyakan terhadap sistem terpercayaannya si Aslan kalau apakah dia akan mampu, dan dia berbicara kita akan mampu untuk melawan pasukan Jadis. Setelah itu pasukan Jadis dia mulai, dan si Peter itu berusaha nunggu dulu. Nah, setelah pasukan ini udah mulai mendekat, barulah pasukan Peter itu datang. Tapi dari atas dulu pasukannya, dia menjatuhkan batu-batu semuanya gitu kan ya, dan dia berusaha. Nah, strategi pertama. Dan di sisi lain, ketika si Susan sama Lucy menyadari dia sudah terlalu lama di situ, akhirnya dia memutuskan untuk pergi untuk membantu saudaranya di medan perang. Tapi ketika dia mau pergi, ternyata batu yang ada Aslannya itu pecah dan Aslan sudah tidak ada.
Dia mencari-cari Aslan kemana, dan muncullah Aslan dari sinar itu. Ternyata batu itu adalah batu ajaib, dimana apabila ada seseorang atau orang yang mati tanpa bersalah, dia akan dihidupkan kembali. Karena Aslan nggak punya salah ya udah, akhirnya dia dihidupkan kembali. Akhirnya si Susan sama si Lucy senang meluk si Aslan, dan si Aslan mengajak Susan sama Lucy untuk membantu saudara-saudaranya. Tapi sebelum bantu saudaranya, dia mau menyelamatkan teman-temannya yang sudah disihir sama si Jades. Dia masuk ke kerajaan Jades. Nah di situ dia ketemu Thanos. Thanos tuh jadi batu, dan Lucy sangat sedih banget. Dia nangis, dia sedih. Tapi karena keajaiban dan sihirnya Aslan, akhirnya Thanos bisa hidup dengan secara ditiup gitu, langsung hidup si Thanos ini. Semua pasukan-pasukan Aslan yang dibuat batu sama si Jades dihidupkan kembali. Akhirnya mereka semua menuju ke medan perang. Ketika si Peter menyadari kalau misalnya mereka akan kalah, akhirnya si Peter menyuruh Edmund untuk mundur dan untuk menyelamatkan adik-adiknya. Dan si Edmund kayak aku nggak mau tuh kan. Dan si Peter bilang, no, sekarang Peter, sekarang Edmund, selamatkan, mundur kamu dari perang ini biar aku yang lawan. Aslan datang dengan cepatnya, dengan larinya. Setelah datang dia mengaum, dan Jades nggak percaya kalau misalnya Aslan hidup lagi. Dan akhirnya Jades nggak percaya kalau misalnya si Aslan hidup lagi. Dia impossible. Dia nggak percaya. Akhirnya si Aslan langsung nyerang si Jades. Abis itu Jades langsung dimakan kepalanya, langsung digigit sama si Aslan. Akhirnya si Jades mati dia. Akhirnya secara sampai. Nah, karena kematian dan karena kekalahan pasukan penyihir, hiduplah, dan akhirnya si 4 saudara ini diangkat menjadi raja dan ratu Narnia, dan legenda yang diceritakan Aslan dan barang-barang itu terjadi. Nah, si Peter, Susan dan Edmund dan si Lucy ini, dia menaiki tahtanya dan dia mendapatkan mahkota masing-masing mahkotanya, dan mahkotanya itu, dan akhirnya mereka diangkatlah. Edmund menjadi raja hutan bara, dan Susan menjadi ratu matahari selatan, dan Lucy menjadi ratu lautan timur, dan Peter menjadi raja langit utara. Dan mereka bisa menjabat titel yaitu Raja Ratu Narnia, dan warga Narnia hidup dengan tenang dan sejahtera. Dan setelah akhirnya si Peter dan 3 saudaranya ini dia hidup sampai dewasa di Narnia. Dia setelah lagi jalan-jalan ke tempat-tempat kayak taman gitu, ternyata si Peter ini menyadari ada yang aneh. Dia mengingat ada lampu, yang dimana lampu ini pertama kali dia masuk ke hutan Narnia ada lampu ini. Akhirnya dia curiga, dia coba mencari-cari tempat-tempat yang bisa waktu dia masuk ke dalam lemari itu, ketemulah tempat itu. Terus dia keluar dari dalam lemari itu, mereka berempat akhirnya jatuh berempat. Setelah itu dia ngerasa ini rumah profesor. Setelah itu rumah profesor datang, dan profesor itu bilang, ceritakanlah petualangan kalian kepada saya. Dan film akhirnya selesai. Filmnya selesai, film Narnia ini. Film Narnia ini bener film keren banget. Jadi film fantasi anak tentang kerajaan ya. Tapi dari segi semuanya ini benar-benar pakai komplit banget, keren banget, recommended banget kalian harus nonton film ini. Mau 1, 2, 3, 4 ya. Itu pasti gak bakal kalian bosenin banget film ini ya. Film bener-bener kerennya adalah dari hewan, pohon-pohonan ya, kayak berang, macan, semua binatang-binatang menggunakan efek suara yang benar-benar halus dan benar-benar kayak manusia yang berbicara gitu kan. Benar-benar fantasi yang liar, yang keren banget gitu. Ditambah efek-efek animasi gitu kan. Dan di film ini juga memberikan ya, kalau aku pribadi memberikan seperti gini loh, bahwa tanaman ya dia bisa hidup dengan caranya. Seperti halnya ketika kita berbicara sama yang pohon yang menyampaikan pesan si Susan ke Peter ini, dia bisa hidup dengan caranya gitu. Jadi di film fantasi ini mengajarkan juga, lindungilah
apapun yang ada di sekitarmu, ya kan ya? Karena kamu nggak tahu dalam kehidupannya mereka gitu kan ya. Mereka juga hidup tapi dengan caranya mereka sendiri. Oke? Dan buat kalian ya, kalau kalian habis nonton film ini masih bisa nyakiti binatang atau hewan, ingat film ini banget ya guys. Film ini mencerminkan kalau kalian menyakiti hewan dan binatang, ingat mereka bisa berbicara loh, dan mereka merasa kesakitan dan mereka punya keluarga. Oke? Oke, kalau kayak gitu, dan terima kasih buat kalian semua yang masih setia mendukung Maui Channel ya sampai detik ini gitu kan ya. Dan kalian yang baru pertama kali nonton film Maui channel ini, langsung subscribe aja, like, komentar juga. Oke, kalau kayak gitu Maui Channel pamit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.